Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog Jurnal Siang, berikut ini adalah tips bagi Anda yang hingga kini belum bisa menghentikan kebiasaan merokok. Ya, kami mohon maaf pemirsa, tampaknya kita menghadapi gangguan audio di paket berita sebelumnya mengenai tips untuk menghentikan kebiasaan merokok. Saya lanjut ke Ibu Menteri. Ibu, kalau tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya yang harus diputus dari awal dan juga akhir dari produsen sampai dengan konsumen, bagaimana caranya agar mereka pun berpikir dua kali untuk membeli rokok. Tetapi kalau misalnya kita bicara produsen kembali, sebenarnya berapa sih Bu yang diterima cukai, pendapatan dari cukai itu dibanding dengan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan? Apakah ini cukup signifikan? Karena kan begitu susahnya untuk membuat peredaran rokok ini terbatas seperti itu di Indonesia. Cukai ini termasuk di Indonesia yang paling kecil di kawasan Asia. Oleh karena kita itu jadi undang-undang cukai mengatakan boleh sampai 57%. Kita punya hanya 46%. Dan samping itu 46% ini dari apa? Dari harga HJE, harga jual eceran. Oke. Nah, harga jual ecerannya saja sudah rendah sekali. Jadi, ada nggak tidak upaya dari Kementerian Kesehatan untuk mendorong bahwa harga rokok harus dimahalkan agar tidak semua orang bisa mengakses rokok? Kita sudah berusaha dengan seluruh ini. Karena yang bikin PP ini kan pemerintah. Jadi 19 kementerian lembaga. Jadi jangan lihat ini hanya dari Kementerian Kesehatan. Ya. Oleh karena misalnya cukai rokok yang mengatur Menteri Keuangan. Biaya masuk tembakau. Ya. Kan tembakau 70% tembakau itu sudah diimpor. Nah, mestinya itu yang dikasih biaya yang tinggi dong. Supaya harga jualnya juga ini. Kemudian gaji untuk mereka yang bekerja dalam produksi rokok. Kalau Menteri Tenaga Kerja bilang harus dibikin setinggi-tingginya, maka harga rokok otomatis naik kan? Karena pengusahanya kan nggak mau rugi. Dan juga logikanya sih harusnya para perokok itu juga berpikir 2-3 kali karena harus mengeluarkan ekstra. Betul, jadi memang itu evidence di luar negeri juga ya, bahwa kenaikan 10% harga rokok akan menurunkan jumlah perokok, 5% untuk negara berkembang, 4% untuk negara yang maju. Jadi kita ada evidence itu, bahwa kalau harga rokoknya naik, jumlah perokoknya turun, terutama generasi muda. Ya, karena generasi muda dong, ya dari mana dia dapat duit? Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan saya bahwa antara penerimaan dari cukai rokok, kemudian biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh kementerian untuk membiayai penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat merokok ini. Nah, itulah. Jadi pendapatan negara dari cukai rokok itu cukup rendah, karena hanya 46% ya. Akan tetapi yang kita harus keluarkan itu sampai 200, saya lupa sekarang. Sekitar 200. Pokok tinggi sekali, karena dari sekarang misalnya Jamkesmas, asuransi untuk penduduk miskin, itu kita lihat bahwa biaya terbesar sebenarnya adalah semua penyakit-penyakit terkait rokok. Ya, stroke, serangan jantung, kanker, dan ini pada bayi. Itu banyak sekali disebabkan oleh karena rokok. Dan perkembangan anak-anak itu dengan rokok di dalam rumah, maka paru-parunya tidak berkembang. Itu juga makan biaya yang besar sekali. Baik Ibu, lalu sekarang ini apa yang terakhir apa yang akan dilakukan oleh pemerintah lagi untuk sekali lagi untuk agar implementasi ini bisa berjalan, tidak hanya gambar-gambar ini kemudian diacuhkan begitu saja oleh para perokok dan tidak memberi efek yang kita harapkan seperti itu? Di sinilah kalau saya kekuatan itu di tangan masyarakat. Dan media mempunyai suatu ini, kalian bisa mempengaruhi siapa jadi presiden, siapa yang tidak jadi presiden, bukan? Nah, kenapa tidak bisa mempengaruhi masyarakat supaya mengatakan hak saya untuk sehat, gua nggak mau diracunin sama rokok, ya kan? Kalau masyarakat bilang gua nggak mau diracuni, maka semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ancaman-ancaman untuk hukuman yang dibuat oleh pemerintah,
itu jelas akan diikuti oleh industri. Dan Tapi kalau industri rokok bilang, alah pemerintah cuma bikin aturan aja, masyarakat tetap pilih gue. baik. Ya apa gunanya? Baik, dan satu lagi mungkin juga pesan untuk pemerintah Ibu, kemudian juga jajaran kementerian Ibu dan juga mungkin yang memegang kekuasaan seperti itu, bahwa jangan mudah tunduk oleh lobby-lobby yang dilakukan. Aku pasti tidak. Akan tetapi juga satu jalan lagi yang saya mau beritahu ya, bahwa kita mengerti bahwa orang yang sudah terlanjur merokok itu karena adiksi. Karena itu kita buat ini petunjuk teknis untuk berhenti merokok. Ya, akan tetapi sebenarnya sebagian besar perokok bisa berhenti kalau dia mau. Itu soal kekuatan mental. Bulan puasa misalnya sebentar lagi, kalau dia mengatakan, gue mau berhenti rokok, dia akan berhenti rokok. Demi kesehatanku, demi kesehatan keluargaku, demi kesehatan orang lain. Baik. Tetapi yang betul-betul sudah kecanduan, ya itu mungkin membutuhkan pengobatan. Karena itu kita siapkan klinik untuk berhenti merokok di sekitar sudah ratusan puskesmas dan rumah sakit. Akan tetapi sekali lagi, walaupun ada klinik berhenti rokok, tetap aja harus kekuatan mental perokok itu perlu. Dan semoga salah satunya dengan melihat bungkus itu rokok untuk yang ada gambar ini, keinginan untuk berhenti rokok pun muncul. Betul. Baik, terima kasih Ibu sudah hadir bersama Dengan kami senang di hati. Berita Satu, dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi, tetap di Jurnal Siang.